Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Pagi hari ini kalau dihitung yang puasanya hari Ahad, berarti kita sudah melaksanakan puasa sebanyak 21 hari. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita, menerima puasa kita, menerima ibadah-ibadah wajib kita, menerima amal-amal sunnah dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu menjadi orang-orang yang beruntung. Yang satu lagi menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah. Kata Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah orang yang terbaik?" Maka ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu." Nabi yang mulia Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal-amalnya. Kemudian laki-laki itu kemudian bertanya lagi, siapakah manusia yang buruk? Kemudian Nabi bersabda, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amal-amal ibadahnya. Wa iyadzubillah. Jamaah sekalian, umur merupakan hak Allah, merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang mulia dalam sebuah hadis yang Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bukunya yang kecil, Arba'in An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Allah sudah menetapkan seorang hamba itu ajalnya kapan meninggalnya, amal-amalnya,
baik atau buruk dia. Oleh karena itu, yang namanya umur adalah milik Allah, bukan milik manusia. Ada orang yang diberi panjang umur, ada orang yang diberi pendek umurnya. Oleh karena itu yang terbaik adalah orang yang Allah berikan panjang umur, tapi dia amal-amalnya baik. Adakah orang yang diberi umur panjang? Ada. Sahabat Nabi yang paling umurnya panjang adalah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah beri kesempatan beliau umurnya sampai 107 tahun. 107 tahun. 107 tahun ini dipanjangkan umurnya adalah berkat doa Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan dari Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi datang ke rumahnya. Anas bin Malik itu punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu dalam hadis yang lain, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, makna menyambung silaturahim itu, kata Ibnu Hajar, maknanya adalah kita mengunjungi orang tua, kerabat, atau ada hubungan darah. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin dipanjangkan umur kita, mumpung masih ada orang tua dikunjungi. Kalau kita ingin dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, ada kerabat, dikunjungi kerabat kita yang senasab, baik yang mewarisi ataupun tidak mewarisi. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis tadi. Jadi ketika Nabi berkunjung kepada Ummu Sulaim, maka ketika datang Nabi, maka Ummu Sulaim itu meminta doa kepada Rasulullah SAW agar Anas itu didoakan. Maka di antara doanya adalah ketika Nabi diminta berdoa untuk Anas, maka Nabi berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan pula anak-anaknya, dan panjangkan umurnya. Allah ijabah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan putra-putranya, wa barik lahu fihi, dan berkahilah di dalamnya. Jadi Allah memberkahi hartanya, memberkahi anaknya, dan memberkahi umurnya. Umurnya panjang. Sahabat yang paling terakhir meninggal dunia namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu selesai khalifah yang 4, masuk dengan Bani Umayyah, dan dia melihat bagaimana perubahan kekuasaan waktu itu. Nah oleh karena itu Anas bin Malik itu diberikan umur panjang, tapi umurnya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya tapi beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelek, yang buruk adalah wasyarun nasi man tala umruhu wa sa'at amal. Seburuk-buruknya manusia wa'iyadzubillah, yang panjang umurnya tapi umurnya digunakan untuk dalam kemaksiatan wa'iyadzubillah, melakukan perbuatan dosa. Kalau kata orang Sunda, teu eling-eling, ente eling-eling, ente sadar-sadar, ente tidak senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Jangan-jangan dia mati dalam su'ul khatimah. Wa'iyadzubillah. Oleh karena itu ini umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat masjid, ayo kunjungi masjid. Kalau kita dekat majlis taklim, kunjungi majlis taklim. Kenapa? Untuk memperbaharui iman kita. Karena umur milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
kita termasuk orang seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya tetapi amal-amal kebaikannya buruk. Nah, oleh karena itu, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan. Untuk apa panjang umur tapi dalam ketidaktaatan? Makanya kalau kita mendoakan orang lain atau mendoakan kita minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang yang diberikan atau kita diberikan umur, maka pertama umurnya orang yang sebaik-baiknya manusia tadi, pertama umurnya senantiasa dalam ketaatan. Yaitu maknanya melakukan amal-amal soleh, menjaga sholat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua senantiasa menjaga ibadahnya. Menjaga ibadahnya tidak hanya sholat yang 5 waktu. Mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Ini penting. Mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Oleh karena itu kita harus bisa memilah. Karena apa? Karena ini penting untuk kebaikan amal-amal kita. Untuk apa banyak amal tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jadi kalau misalnya adik-adik hari ini SMP, SMA punya Facebook, saran saya Facebooknya ditutup. Saran saya pribadi, SD, SMP, udah tutup dulu sementara. Karena memang di media sosial itu banyak hal-hal yang sering mengganggu. Kenapa? Karena saya punya Facebook, saya tutup 9 tahun yang lalu, tutup. Karena banyak gambar-gambar, banyak hal-hal yang tidak mendidik. Gitu. Bagi kita yang imannya agak tipis ya sudah, nggak usah lah. Nggak usah. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa mengganggu, bisa kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, bersegera dalam bertaubat dan melakukan amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Jadi kalau kita ada kesalahan, cepat kita mohon ampun kepada Allah. Ketika kita ada kesalahan, perbuatan dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita mengucapkan astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih, kata ulama maknanya 2. Pertama, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, semoga Allah menutup kesalahan kita. Jadi kalau kita ada kesalahan, cepat kita mohon ampun kepada Allah. Karena manusia memang tempatnya salah. Karena manusia adalah tempatnya khilaf. Oleh karena itu banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah. Selalu senantiasa memohon kepada Allah. Di antara doa yang biasa Nabi ulang-ulang. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi senantiasa mengulang-ulang doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama. Jadi hati itu milik Allah. Oleh karena itu senantiasa kita memohon kepada Allah, meminta agar hati kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bahan renungan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.